Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan bagi kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat dan tuntunan Tuhan untuk kami dapat mengerti firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapatlah kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Berakar Kuat, Berbuah Lebat. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di rumah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu jujur, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah memperhatikan bagaimana sebuah pohon besar mampu bertahan di tengah amukan badai. Rahasianya tidak terletak pada keindahan daunnya atau rindangnya cabang-cabangnya, melainkan pada sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah, akarnya. Dalam Mazmur 92, pemazmur memberikan kita sebuah metafora yang sangat indah tentang hidup spiritual orang percaya melalui dua pohon yang luar biasa, pohon korma dan pohon aras di Lebanon. Kedua pohon ini bukan sekedar tanaman biasa, melainkan simbol dari ketangguhan, ketahanan, dan produktivitas yang dirancang untuk menggambarkan kehidupan. Pemazmur mencatat bahwa orang benar ditanam di rumah Tuhan. Kata ditanam di sini berarti ada sebuah kesengajaan untuk melekatkan diri, mengambil nutrisi dan mencari perlindungan di dalam Tuhan. Mengapa harus pohon korma dan pohon aras? Yang pertama, pohon korma dikenal memiliki akar yang sangat dalam untuk mencari sumber air di tengah gersangnya gurun. Karena akarnya yang menghujam dalam, pohon korma tidak mudah tumbang oleh angin gurun yang kencang. Yang kedua, pohon aras di Lebanon memiliki akar yang menjalar luas dan mencengkeram batu-batu gunung dengan sangat kuat. Pohon ini tumbuh lambat, tetapi fondasinya begitu kokoh sehingga ia bisa hidup hingga ratusan tahun. Pertanyaannya bagi kita, di mana akar kehidupan kita tertanam saat ini? Apakah kita menanam akar kita pada harta, pengakuan manusia, atau kenyamanan dunia yang sementara? Ketika badai hidup berupa masalah, ekonomi, kesehatan, atau keretakan dalam hubungan, akar yang dangkal akan membuat kita mudah tumbang. Berakar kuat berarti membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari melalui doa, perenungan firman-Nya, dan tertanam melalui komunitas orang percaya dalam rumah Tuhan. Berbuah lebat dalam kehidupan memberi dampak tanpa batas waktu. Dampak langsung dari akar yang kuat di dalam Tuhan adalah pertumbuhan yang subur dan berbuah yang lebat. Di dalam ayat yang ke-15 memberikan sebuah janji yang sangat menghibur. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Bagi dunia, masa tua seringkali diidentikan dengan penurunan fungsi, ketidakberdayaan, atau masa di mana seseorang berhenti produktif. Namun di dalam Kristus tidak ada kata pensiun untuk berbuah. Pohon korma justru menghasilkan buah yang paling manis ketika usianya semakin tua. Pohon aras semakin tua, semakin kokoh dan mengeluarkan wangi yang khas. Berbuah lebat tidak berbicara tentang pencapaian materi atau karir yang diakui dunia. Berbuah lebat berarti karakter kita semakin menyerupai Kristus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan yang terpancar dari hidup kita. Bahkan ketika fisik kita menua atau ruang gerak kita terbatas, hidup kita tetap bisa menjadi berkat melalui teladan iman, hikmat, dan doa-doa yang kita panjatkan untuk orang lain dan tutur kata yang menyejukkan. Mengapa Tuhan mau kita berakar kuat dan berbuah lebat sampai masa tua? Jawabannya di dalam ayat yang ke-16, yaitu untuk memberitakan bahwa Tuhan itu jujur, bahwa Ia gunung batuku.
Setiap buah yang keluar dari hidup kita, ketekunan kita saat menghadapi penderitaan, kedamaian kita di tengah kekacauan, dan kebaikan kita kepada sesama, bukanlah untuk kehebatan diri kita sendiri. Semua itu adalah kesaksian hidup yang hidup untuk menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan itu setia. Kehidupan yang berbuah lebat adalah akibat logis dari kehidupan yang berakar kuat. Mari pastikan diri kita setiap hari tertanam di dalam Tuhan, agar apapun musim yang sedang menjalani kita, baik musim kekeringan atau musim badai, kita tetap bertumbuh subur, tetap segar, dan tetap memberitakan kebesarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan bagi kami hari ini yang mengajar kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan, sehingga kami tetap tertanam di dalam pengajaran Kristus yang benar dan hidup kami menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah kami sepanjang hari ini dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.